Halo Ayah Bunda, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Ayah Hedi. Nah, kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan tentang kenapa sih orang tua perlu memetakan potensi emas anaknya dan apa sih potensi emas itu? Ya, begini. Kenapa kita perlu memetakan potensi emas anak kita? Ya, karena setiap anak itu terlahir diberikan satu potensi unggul yang nanti akan menjadi profesinya. Tidak ada satupun anak yang tidak punya potensi unggul. Hanya masalahnya potensi unggulnya itu tidak sama dan berbeda-beda. Kadang-kadang sangat jauh sekali bedanya. Nah, kalau kita tidak mengetahui itu, nanti efeknya bisa jadi dia kebingungan ketika milih sekolah lanjutan atau kuliah. Dan kalau sampai nyasar, efeknya itu akan banyak gitu ya, baik nanti ke pencapaian akademis maupun profesi setelah selesai kuliah. Nah, jadi saya dulu pun mengalami hal yang sama. Jadi sekolahnya nyasar, harusnya potensi emasnya di bidang pendidikan dan konseling, tapi masuknya jurusan akuntansi karena memang zaman itu belum ada konselor seperti saya ya yang membimbing tentang menemukan sebenarnya harusnya kemana sih. Kebanyakan zaman saya waktu itu dalam menentukan jurusan atau kuliah itu berdasarkan tren yang berlangsung saat itu. Jadi kalau trennya waktu saya itu adalah ya ekonomi, kemudian kedokteran, terus engineering, kemudian hukum ya. Di luar itu kita masih kurang-kurang populer ya. Jadi waktu itu ya ketika saya seharusnya masuk jurusan psikologi, tapi psikologi zaman itu masih belum sehebat sekarang, terkenal sekarang ya, karena orang berpikir waktu itu kalau psikolog atau jurusan ilmu jiwa itu nanti bekerjanya di rumah sakit jiwa. Padahal tidak sesempit itu. Sekarang ini semakin luas ya cakupannya psikologi itu. Ada psikologi perkantoran, perusahaan, anak, dan sebagainya. Nah, jadi kita tuh mempertimbangkan memilih jurusan bukan karena passion kita ada di situ, tapi karena tren. Satu, kemudian karena prospek. Nanti prospeknya jadi apa nih? Gitu. Terus kira-kira income-nya seberapa besar? Nah, itu rata-rata seperti itu. Termasuk saya juga waktu itu. Makanya akhirnya ambillah jurusan akuntansi. Tapi ya sudahlah. Ini menjadi sebuah pelajaran buat saya pribadi dan saya ingin anak-anak saya tidak lagi mengalami kesalahan yang sama seperti yang dulu saya lakukan. Jadi saya menginisiasi, saya kan dulunya akuntansi tapi sekarang mengambil profesi konseling karena memang panggilan jiwa saya di sana. Walaupun secara otodidak saya belajar, pelan-pelan saya melakukan riset, eksperimen, dan pada akhirnya saya mencoba memformulasi sebuah teknik yang disebut pemetaan potensi emas anak yang seperti saya lakukan saat ini dan hampir sudah 15 tahun berlangsung ya. Potensi emas anak itu adalah sebuah teknik ya. Pemetaan itu adalah sebuah teknik seperti kita membuat peta dasar, peta ya, peta. Namanya peta itu petunjuk arah. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat peta dasar anak kita itu seperti apa yang menunjukkan arah potensi emas atau profesi unggulnya nanti. Nah, itu bisa kita ketahui lewat mana? Lewat penampilannya, ya penampilannya. Jadi penampilan wajah, kemudian level voice atau suara, kemudian bagaimana dia menata rambut, kemudian bentuk tubuhnya, bentuk bibirnya, bentuk matanya, bagaimana cara dia menatap, alisnya dan semuanya itu sebenarnya bicara gitu ya. Jadi itu adalah tanda. Makanya kalau dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan tanda itu tidak hanya yang tertulis tapi juga yang ada di seluruh alam semesta. Salah satunya di dalam tubuh anak kita itu benar sekali begitu. Nah, saya membaca itu dengan belajar selama ya hampir 10 tahun ya. Mempelajari langsung anak-anak di sekolah saya gitu bahwa kalau anak yang seperti ini punya kecenderungan seperti ini, anak yang seperti ini punya kecenderungan seperti ini. Nah, dari situ saya belajar bahwa oh ternyata tidak ada anak bodoh. Satu, tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Hanya kadang-kadang potensinya sangat spesifik dan tidak umum. Makanya orang tidak melirik itu. Padahal kalau itu ditekuni dia bisa menjadi yang terhebat di bidangnya dan justru menjadi profesi langka yang banyak dicari orang. Nah, teknik kedua adalah dengan membaca sifat bawaan lahir. Sifat bawaan lahir tiap anak kita tuh beda-beda loh. Ya,
yang satu dengan yang kedua, yang ketiga. Kalau kita punya anak lebih dari satu, kita pasti akan tahu tuh perbedaannya di mana. Ada yang beda sedikit, ada yang bedanya jomplang ya, 180 derajat gitu. Kenapa sifat anak kita beda padahal orang tuanya sama dan sekandung? Ya karena memang mereka memiliki potensi unggul yang berbeda-beda dan itu ditunjukkan oleh sifat bawaan lahirnya. Tuhan telah memberikan sifat bawaan lahir tertentu untuk anak-anak dengan profesi tertentu yang cocok seperti apa. Jadi sifat itu sebenarnya adalah modalitas yang diberikan Tuhan pada anak supaya dia bisa menekuni satu profesi yang cocok dengan sifat ini atau sifat ini cocok dengan profesi itu. Jadi akan klop dan mendukung, tentunya akan menjadi sangat luar biasa nantinya dengan dukungan sifat-sifat yang cocok dengan profesi yang ditekuni. Dan terakhir itu adalah passion atau keinginan atau panggilan jiwa atau sesuatu aktivitas, pelajaran atau kegiatan yang kalau dia kerjakan berulang-ulang itu tidak pernah bosen dan selalu tertarik. Dan rasa ingin tahunya untuk mendalami bidang itu sangat dalam sekali. Nah itulah yang disebut potensi unggul. Jadi dua peta yang kita gunakan, satu peta penampilan tubuh, terutama wajah. Yang kedua peta sifat bawaan lahir, baru yang ketiga adalah kompas petunjuk hati. Hatinya itu menyukai apa dan tidak menyukai apa. Setiap anak pasti punya itu. Ada bidang yang dia sukai, ada yang dia nggak sukai. Nggak ada anak yang sama semua kesukaannya. Kalau anak kandung kita tentunya. Kalau sama anak lain mungkin ada yang mirip-mirip ya. Nah itulah yang kita lakukan. Nah nanti setelah kita gali dan kita temukan, baru kita susun puzzle atau teka-tekinya. Ini kira-kira membentuk gambar apa, profesi apa. Kemudian kalau kuliah nanti dia harus ambil jurusan apa gitu ya. Jadi biar kita betul-betul berinvestasi pada jurusan yang tepat di anak kita. Dan tentu saja kita juga akan membantu anak kita bersemangat dalam berkuliah dan dia akan menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi itu sebenarnya tujuannya dan kira-kira kalau mau lihat seperti apa teknisnya saya memetakan anak-anak ini bisa dilihat di YouTube channel Ayah Edi Parenting. Di sana banyak sekali kasus anak-anak yang dipetakan dan tidak cuma anak-anak tapi juga remaja. Ada yang sudah kuliah tapi masih bingung. Kemudian ada juga yang sudah berumah tangga dan merasa bahwa dirinya kok kayaknya nggak cocok ya dengan profesi yang sekarang. Atau kok saya kayaknya nyasar ya. Dan itu banyak sekali orang tua yang pada akhirnya ingin dirinya dipetakan. Dan sebagian besar berani mengubah profesinya dari yang sekarang ke profesi yang baru sesuai dengan passionnya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Sekali lagi, kalau mau lihat teknis pemetaannya bisa di YouTube channel Ayah Edi Parenting. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, Ayah Bunda. Sampai ketemu lagi. Bagi kita yang ingin berkonsultasi, silakan menghubungi WA 0812 18 18 4712.